langkah yang sama, dengan niat yang sama, kita berbagi cerita, menuangkan asa dan segala kekhawatiran dalam langkah karya bersama. dan tersadar keputusanku benar, jadi bagian guru penggerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk tugas saya, yaitu calon guru penggerak angkatan 7, yaitu sudah sampai pada modul 3.2, yaitu tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini saya ditugaskan untuk berdiskusi dengan Bapak mengenai aset yang ada di sekolah, di mana saya sudah mempelajari waktu itu, yaitu ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan berbasis kekurangan, artinya yaitu memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik di sekolah. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan, yaitu memusatkan perhatian pada apa yang sedang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, di sini mungkin saya yang sudah digali di modul 3.2 itu adalah kita melengkapi dengan pendekatan berbasis aset yang ada di sekolah. Di sini sudah dibahas di dalam pendekatan berbasis aset itu ada 7 modal. Di antaranya adalah modal manusia, kemudian modal sosial, selanjutnya kemudian modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, dan modal lingkungan alam, serta modal finansial. Mungkin di sini harus didiskusikan dengan Bapak ketujuh modal tersebut yang ada di sekolah. Kalaupun ada kekurangan, mungkin nanti akan bagaimana cara untuk melengkapinya dalam jangka waktu yang akan datang. Mungkin itu Pak, ya ini pengantar dari saya. Selanjutnya mungkin yang pertama adalah dimulai dari modal manusia, Pak. Memang aset yang ada di SD 2 Cinta Damai ini, kalau dirinci, diidentifikasi, tadi yang sudah dijelaskan ada 7 aset gitu. Yang pertama ya tentang manusia, khusus berarti yang menyangkut manusia itu yaitu yang menyangkut warga yang ada di sekolah ini. Yang pertama itu guru, pasti aset guru. Kelebihannya di sini mungkin aset yang ada di SD 2 Cinta Damai ini. Di sini guru udah cukup memenuhi ruang belajar. Udah ini itu guru cukup ada 7 mungkin. Walaupun dalam PNS-nya 1, guru agama, terus P3K 1, dan Sukwan ada 6 gitu mungkinnya. Yang sekarang alhamdulillah sudah ada pemberkasan untuk P3K ya 3 orang. Nah, itu salah satu keunggulan mungkin itu dari segi PNS dan non PNS-nya. Yang kedua mungkin dari sekolahnya, dari S1, dari pendidikannya. Alhamdulillah Sukwan di sini sudah S1 yang linear ya. Yang linear ada berapa ini? Mungkin ada 1 yang belum linear Pak Ibu mungkin. Alhamdulillah berarti itu keunggulan dari sumber manusia. Kekurangannya mungkin ya ada saja kekurangan, belum ada guru olahraga mungkin itu Bu. Kalau di sini itu kalau ditinjau dari sumber daya manusia itu. Kekurangannya itu belum ada guru agama, khusus guru agama ada, guru olahraga yang belum kekurangannya itu. Kemudian siswa juga mudah diarahkan. Oh, siswa dari keunggulan dari siswa ya sumber daya manusia.
siswa di sini alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa diarahkan untuk bisa belajar dengan baik gitu. Alhamdulillah. Kemudian pengawas sekolah juga Pak sering. Ya, oh ya pengawas sekolah. Pengawas sekolah dan sekarang apalagi ada pengawas baru. Sudah dokter Pak ya? Ya sudah dokter namanya Bu Ratun. Alhamdulillah termotivasi saya sebagai kepala sekolah juga ya termotivasi dengan gesitnya dia mengarahkan kepala sekolah guru. Alhamdulillah sudah berjalan KKG sudah berjalan kemarin. Itu dari modal manusia. Kemudian selanjutnya dari modal sosial. Ya sosial mungkin adalah antar hubungan ya gitu hubungan Dengan guru dengan guru, orang tua dengan orang tua mungkin ya. Alhamdulillah hubungan sosial di secara kekeluargaan di sini sudah berjalan dengan baik, kerjasama ya sudah kelihatan ya walaupun saya sebagai kepala sekolah baru di sini, alhamdulillah dari Januari udah mungkin ada 4 bulan lah kelihatan kerjasama antar guru sudah ada kelihatan ini. Alhamdulillah ada sedikit peningkatan lah dalam segi kedisiplinan dalam hubungan dengan masyarakat di sini. Alhamdulillah hubungan dengan komite alhamdulillah saya juga pertama masuk di sini dan mengunjungi ke sana ya ke komite. Alhamdulillah komite di sini dekat dan apalagi dia sebagai ketua yayasan yang ada di sekolah di lingkungan Bulet ini. Jadi ya, komite sekolah juga sangat mendukung Ya, ya, ya. dengan adanya proses pembelajaran di sini. Kemudian Pak kalau modal fisik mungkin alhamdulillah kita sudah ada 6 kelas. Oh iya. Fisik. Tapi ruang guru belum ada Pak ya. Ya. Ruang kepala sekolah juga. Ya kekurangannya itu mungkin yang paling krusial ini kekurangan fisik ini ya. Karena ada memang ruangan 6 kelas ini 6 kelas yang satu ini sudah dianggap rusak ini. 6 kelas. Sudah tidak dipakai ya satu ruangan itu. Alhamdulillah kalau ruangan fisik tidak terlalu rusak lah itu bisa dikatakan sedang ini kalau SDN 2 sudah lama ini. Alhamdulillah Paling yang kurang ini belum ya tadi belum punya apa itu kantor guru khusus ya kepala sekolah khusus. Nah ini yang dipakai kantor di sini juga ini kan perpustakaan ya perpustakaan. Alhamdulillah tapi Pak sudah ada ini sarana internet. Ya alhamdulillah internet wifi-nya sudah ada. alhamdulillah sudah ada internet di sini. Itu termasuk modal fisik Pak. Modal fisik ya fisik. Kemudian kalau modal politik mungkin Pak Politik ya bisa kerjasama mungkin dengan alumni yang nantinya akan memberikan peningkatan pembelajaran mungkin itu. kalau politik ya untuk di guru ini mungkin tidak terlalu terlibat dalam politik mungkin apalagi sekarang mendekati pemilu ya pemilu tidak boleh berpolitik secara aktif itu mungkin tapi di sini dalam politik di sini mungkin berpolitik dalam kerjasama mungkin ini jadi adanya kerjasama dengan stakeholder misalkan dengan Koramil dengan Polsek di sini kalau kecamatan ini. Alhamdulillah di sini juga sudah kelihatan Polsek di sini ada yang ikut menjadi pembina upacara mungkin di sini pernah belum di sini? Pernah Pak. Ya alhamdulillah Pernah, pernah. Pak. Ada keliling gitu Pak siapa itu namanya lupa lagi ya. Sudah ada alhamdulillah kerjasama dengan Polsek sudah ada yaitu dengan dia mengunjungi sekolah-sekolah untuk menjadi pembina upacara. Karena kalau lingkungan alam mungkin Pak ya lingkungannya sangat Ya. asri, sangat memadai, sangat mendukung untuk pembelajaran karena jauh dari kebisingan kota. Ya, alhamdulillah kalau dalam Udaranya sejuk, ya asri. dilihat dari iklimnya cuaca, alhamdulillah ini ada SD di sini kan berada di pedesaan, alhamdulillah pedesaan di bawah kaki gunung Papandayan, kaki gunung Derajat, alhamdulillah keadaan cuaca sejuk memungkinkan untuk anak bisa belajar dengan baik. Kan sumber air juga Pak enggak normal. Ya air ya cukup, alhamdulillah air cukup. Kemudian selanjutnya adalah modal agama dan modal finansial. Kalau modal agama mungkin alhamdulillah di lingkungan ini juga ada guru ngaji atau ustadz Pak ya yang mendukung juga pembelajaran di sini. Kemudian ada kegiatan keagamaan di sekolah. Ya. Juga menghafal surat-surat pendek Pak sudah berjalan. Ya. Alhamdulillah kalau dari segi
agama. Alhamdulillah di sini kan berbasis agama di sini lingkungan ini alhamdulillah sudah kelihatan anak-anaknya dari misalkan dari mulai masuk bisa dijadikan pembiasaan untuk keagamaan. Ya tadi sudah dijelaskan sebelum masuk atau sebelum belajar yang utama, terus belajar mengajar bisa dengan surat pendek ya, dengan juz amma itu apa ya, asmaul husna itu bisa bisa dikelola dengan adanya guru PAI apalagi di sini. Kemudian ada budaya ini juga Pak, sopan santun, senyum. Oh iya. Senyum, salam, sapa. Itu salah satu yang bisa ya. Sudah diutamakan senyum, sapa, senyum dulu ya sapa langsung gitu. Sudah dibiasakan ya di sini antara siswa dengan guru dengan kepala sekolah bisa berjalan. Dan terakhir mungkin Pak, dari modal finansial yang ada di sekolah kita itu yang diutamakan mungkin dari ini Pak ya, dari bos ya. Dari biaya operasional sekolah. Ya, alhamdulillah. Nah, sekolah ini bisa dikatakan karena bos itu udah diaturnya oleh jumlah siswa. Alhamdulillah SD ini kan 200 lebih siswanya. Alhamdulillah. Tentang bos itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan lah dengan sebaik-baiknya asal kita sebagai kepala sekolah dengan bendahara bisa mengatur itu tentang anggaran bos itu. Selanjutnya mungkin dari ini juga Pak, dari anak-anak itu kan mendapatkan PIP ya. PIP itu juga itu sangat menunjang dan masuk ke dalam modal finansial. Bisa ini ya sebagai modal finansialnya dari bos dan PIP kalau sekarang yang berjalan itu. Jadi DAK belum ada Pak ya? Kalau DAK, anggaran DAK itu biasanya dipakai oleh pembangunan itu biasanya DAK itu ya. Pakai DAK, ada DAU, ada DAK. Dan sekarang juga alhamdulillah mau diusulkan untuk pengajuan ini nih, alat-alat TIK itu alhamdulillah ya. Dan lagi proses sekarang. Alhamdulillah mungkin itu Pak yang harus digali dari, jadi setelah mempelajari modul ini tadinya merasa sebelumnya saya merasa bahwa selalu merasa kurang, selalu merasa kurang dan tidak ada cara untuk meningkatkan pembelajaran karena merasa kurang itu. Tapi setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ternyata masih banyak aset yang bisa digali untuk kemajuan pembelajaran. Jadi kita tidak bisa berpikir terus merasa kurang, tetapi ternyata pernah Pak di sini sebelum Bapak menjabat di sini pernah dulu mengadakan peringatan hari besar seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Pada waktu itu tidak ada dana, tetapi alhamdulillah bisa diselenggarakan dengan lancar, dengan anak-anak hanya iuran 5.000 itu juga untuk konsumsi mereka, dan kembali lagi pada anak-anak dengan makanan ringan. Kemudian diselenggarakan tidak pakai panggung, tapi dilaksanakan di halaman sekolah. Tapi alhamdulillah berjalan dan anak-anak itu menikmati. Orang tua juga antusias. Jadi tidak berpikir tidak pakai panggung atau tidak ada sound waktu itu sound system. Tetapi dengan keadaan digali dari masyarakat, digali dari kemampuan atau potensi anak juga, alhamdulillah di sini sudah berjalan. Jadi menggunakan aset yang ada. Bisa mengelolanya, bisa diatur-atur. Jadi alhamdulillah banyak sekali manfaatnya dengan mempelajari modul 3.2 ini. Menjadi pengetahuan baru buat saya pribadi. Ternyata kita tidak berpikir dan tidak banyak mengeluh bahwa banyak kekurangan, tapi bersyukur dengan apa yang kita dapatkan pada waktu ini. Mungkin itu Pak, terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu kegiatan Bapak. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan program sebagai CGP itu. Mudah-mudahan dapat merealisasikannya walaupun banyak mengganggu bikin saya. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak Guru, saya mengucapkan banyak terima kasih karena ibu-ibu dan Bapak Guru menyempatkan waktu untuk mendiskusikan tugas dari calon guru penggerak, program guru penggerak angkatan 7, yaitu di
di mana saya sudah mempelajari tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sana sudah dipelajari ada dua pendekatan, pendekatan yang berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan. Di mana kita di sekolah kita itu kalau melihat pendekatan berbasis kekurangan memang banyak, tetapi kita tidak terpaku dengan pendekatan berbasis kekurangan, tetapi kita menggali pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada waktu sekarang ini kita bisa bertemu untuk mendiskusikan model tersebut. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang sudah saya pelajari dalam pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah ini terdiri dari tadi dua pendekatan, kemudian ada 7 modal yang ada di sekolah yang sudah kami pelajari. Di antaranya adalah ada modal manusia. Modal manusia itu seperti kita ya, guru, kemudian murid, kemudian ada komite, ada orang tua, itu juga modal manusia. Kemudian pengawas juga itu termasuk modal manusia. Apalagi pengawas di lingkungan kecamatan kita, pengawas pendidikan itu alhamdulillah sudah bergelar dokter ya, dokter. Jadi ada keistimewaan, jadi ilmunya juga otomatis akan berbeda dengan lulusan S1, S2, otomatis akan lebih karena mempunyai pengalaman yang lebih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah modal sosial. Modal sosial itu adalah warga sekolah yang menjunjung tinggi kemudian kerjasama, dan ada modal politik. Yang ketiga modal politik. Kemudian yang sudah saya pelajari juga di sekolah itu ada modal agama dan modal budaya. Modal agama misalnya bagaimana orang tua atau tokoh masyarakat di lingkungan sekolah kita yang dapat memberikan dukungan terhadap sekolah kita dilihat dari faktor agamanya dan budaya. Yang selanjutnya modal fisik. Modal fisik itu seperti ini, seperti kantor, seperti ruangan kelas, kemudian musola, kemudian ruangan yang lain, atau misalnya lapangan olahraga, itu termasuk modal fisik. Dan selanjutnya yang ke-6 modal lingkungan. Lingkungan kita alhamdulillah mungkin tidak bising seperti di kota ya, enak lah untuk dipakai belajar. Dan terakhir adalah modal finansial yang menyangkut biaya. Nah, untuk kesempatan ini mungkin ibu-ibu dan Pak Guru nanti mungkin ada ya Pak Sofi di sini akan menggali pendekatan aset yang berbasis kekuatan sehingga kita bisa bertahan dan bisa melanjutkan ke proses pembelajaran selanjutnya. Atau kan pernah kita juga mengadakan acara misalnya, kalau melihat dari aspek kekurangan kita tidak akan terselenggara, tetapi karena kita optimis maka terselenggara. Nah, untuk itu mungkin ibu kita akan bahas, saya minta pendapat dari ibu-ibu sekalian mengenai 7 modal ini yang ada di lingkungan sekolah kita dari hasil pemetaan aset yang ada di sekolah kita. Dari yang pertama mungkin ya, yang pertama itu adalah modal manusia. Ya alhamdulillah kan kita punya guru di sini ada berapa orang? 6 orang wali kelas, kemudian 7 guru agama, kemudian 1 penjaga sekolah, kemudian 1 guru bahasa Inggris dan operator serta kepala sekolah ya. Jadi ada 11 orang. Itu faktor modal manusia untuk berjalannya pembelajaran ini. Selain itu ada faktor murid juga di kita itu ada berapa? 241.
Jadi itu juga ya. Jadi lebih dari 200 ya. Lebih dari 200. Kemudian guru sekarang kan alhamdulillah ada guru PNS 1 orang, kalau sekolahnya PNS, kemudian ada P3K 1 orang, kemudian ada calon yang sebentar lagi akan diberi SK ada 3 orang ya, mudah-mudahan lancar. Kemudian selain daripada itu menjadi kekuatan sekolah kita dan alhamdulillah walaupun belum, tapi semua guru itu linear ya, ada 1 orang tidak linear juga mampu punya skill untuk menjadi wali kelas 3. Dan itu merupakan kekuatan bagi sekolah kita. Jadi semuanya kalau di SD kan lulusan SD ya, sebagai SD jadi sesuai. Alhamdulillah. Kemudian murid bagaimana murid? Misalnya Bu Risma kelas 6 muridnya kan mudah diarahkan ya. Lumayan. Kemudian kelas 2 juga bagaimana? Bisa diarahkan sedikit-sedikit walaupun masih banyak yang harus di Ya, tapi kalau kelas 5 mah enak karena kebanyakan muridnya mudah diarahkan. kelas 5 banyak perempuan gitu yang diarahkan. Dan Belajar dan aktif. ya, kemudian kita punya kepala sekolah dan pengawasnya. Kemudian yang paling istimewa di sekolah kita itu punya komitenya komite yang eksklusif gitu, jadi bukan merendahkan orang lain tetapi sangat memperhatikan sekolah, sangat mendukung. Bahkan beliau menawarkan untuk kursus ya, kursus komputer itu menjadi suatu kekuatan kita atau aset untuk sekolah kita. Nah selanjutnya itu modal manusia. Yang kedua modal sosial, mungkin Pak Cepi apa? Modal sosial. Jadi Ada sekolah yang menjunjung tinggi kekeluargaan. iya seperti sekarang saya punya tugas misalnya untuk mendiskusikan aset dengan warga sekolah, kan ibu bapak alhamdulillah kan mendukung. Jadi kalau ada teman saya yang merasa kesulitan untuk melaksanakan tugas ini karena kurang dukungan dari teman, tapi alhamdulillah di sini sangat mendukung sekali. Kerjasama Ya, menjalin kerjasama. Ya, dan mengucapkan banyak terima kasih sekali atas dukungannya. Kemudian dengan puskesmas juga bagaimana? Kan ada waktu itu vaksin. Nah, ya kerjasama. berarti ada kerjasama yang baik. Kerjasama dengan puskesmas. Kemudian hubungan guru dengan orang tuanya. Kalau saya bukan wali kelas, tapi alhamdulillah yang seperti Alhamdulillah mendukung ya pembelajaran di sekolah orang tua. Nah itu juga menjadi modal sosial. Kemudian selanjutnya modal politik. Kalau yang saya pahami dari modal politik itu bukan modal politik ikut partai, bukan. Ya, bukan seperti itu. Tetapi misalnya sekolah ini punya alumni. Nah, kita memanfaatkan keadaan gitu kan, tapi dengan adanya alumni yang sudah maju, yang sudah sukses itu ada reuni, kemudian dibicarakan bagaimana supaya membantu kemajuan dari sekolah ini. Nah itu maksudnya bukan politik masuk ke partai gitu. Kebetulan sekolah belum Seperti komite kan, Pak Komite itu adalah alumni, ada keinginan ingin memajukan sekolah ini. Tapi ada juga yang membahas politik ini, misalnya ada yang membahas ini mendapatkan PGB dari dewan misalnya, dari dewan. Tetapi harus jadi catatan, bukan 50-50, tidak, tapi semuanya dikasihkan ke anak dari dewan juga. Kemudian dari pemeriksaan kesehatan, imunisasi kan ada ya, ada program. Kalau kelurahan, kelurahan mendukung tidak? Ya pasti mendukung. Seperti dulu penyaluran kartu pintar di Indonesia Pintar, KIP kan berhubungan
Kemudian yang selanjutnya modal agama dan modal budaya. Kalau modal agama itu seperti tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita itu sangat mendukung. Mungkinnya Bu Yuli, Bu Risma kan orang sini, pastilah ya mendukung sekaligus memantau sih Bu. Jadi kalau ada ketidaksesuaian yang mereka anggap masyarakat tidak sesuai dengan sekolah, pasti mereka menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi kritikanlah, kritik tapi membangun. Ya, seperti pas lagi Idul Fitri, lagi bulan Ramadan, ini kita mengadakan sholat duha sama-sama sama anak. Alhamdulillah tokoh agama mengizinkan dengan senang hati, malah Memakai fasilitas umum lah. dipersilahkan, bahkan memberikan apresiasi. Terus modal agama itu sebenarnya kebiasaan dalam sekolah. Oke, iya untuk membaca ya, surat pendek sebelum belajar sebelum doa kan termasuk modal agama. kebiasaan juga 5S senyum Sopan, sopan, santun. ya senyum, salam, sapa, sopan, santun juga itu kebiasaan. Dan alhamdulillah sudah berjalan kan membaca surat-surat pendek, Asmaul Husna, kemudian membaca surat Al-Fatihah dengan artinya itu sudah berjalan. Kemudian bacaan sholat wajib, sholat duha juga alhamdulillah itu merupakan aset di sekolah kita. Kemudian selanjutnya adalah modal lingkungan. Di sini modal lingkungan yang ada di sekitar kita kan lingkungannya bagaimana? Oh iya, kalau berbeda lagi modal fisik. Kalau modal fisik mah seperti ini, seperti ruang guru kan kita belum punya ruang guru. Tetapi tidak terpaku, kita tidak punya ruang guru, tapi tidak terpaku. Kalau tidak punya ruang guru, tidak, tapi tidak memanfaatkan ruang yang ada. Kemudian musola misalnya, musola hanya menampung berapa orang? 10-12 ya. Tapi kita tidak terpaku dari musola sempit, tidak. Tapi memberdayakan di kelas untuk sholat duha atau untuk pelajaran agama misalnya. Jadi selalu diberdayakan. Kemudian walaupun belum ada ruang sekolah atau ruang guru, tapi kita berjalan saja. Yang ada di sekarang ruang perpustakaan kita manfaatkan gitu. Jadi tidak selalu berpikir pendekatan berbasis kekurangan, tapi kita berpikir pendekatan berbasis kekuatan. Bagaimana agar pembelajaran itu dapat berlangsung. Tapi kita juga tidak memungkiri kan halaman kita luas. Halaman sekolah juga luas. Kemudian ini lapangan olahraga. Kita punya lapangan sepak bola. Kemudian di belakang ada lapangan futsal. Ya, walaupun punya RR juga kita manfaatkan, itu merupakan aset. Kemudian di depan juga halamannya luas ya. Kemudian toilet itu ada 2 yang kapasitasnya bagus ya, bagus gitu, airnya lancar, Kebersihannya juga terjaga. alat peraga lengkap tidak alat peraga? Kurang. Alat peraga dulu ada torso kan, tapi udah rusak. Jadi keadaan tidak layak. Tapi saya melihat ada yang di belakang itu mungkin kelihatannya baru alat peraga, tapi belum tahu apa pelajaran apa. Kemudian selanjutnya modal lingkungan tadi ya, seperti lapangan olahraga, kemudian lingkungan yang asri, yang nyaman, jauh dari kebisingan, itu sangat mendukung sekali. Lokasi sekolah Strategisnya jalan, selanjutnya dekat lapang. Dibilang strategi jauh dari jalan raya, jauh dari kota, kantor dinas jauh.
tapi tidak terlalu ini Bu, tapi tidak terlalu terpencil. Dengan SMK kan lebih justru lebih Ya enaknya bagi kita itu air belum tercemar, udara masih sejuk, dekat dengan pesawahan, ya, tanah yang subur, pun orang lain. Tapi kita baru bersyukur juga. Dan terakhir mungkin modal finansial yang merupakan pendekatan pendekatan aset kekuatan. Itu modal finansial yang sudah kita rasakan adalah dari dana bos, biaya operasional sekolah ya. Kemudian itu satu. Yang keduanya yang dapat dirasakan untuk kesejahteraan anak-anak itu dari PIP, dari program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar, itu sangat membantu sekali. Dan kalau misalnya untuk acara juga sebenarnya bisa diberdayakan dari orang tua. Tapi dengan sangat hati-hati dan untuk kepentingan apa. Dulu pernah kita mengadakan acara walaupun dengan keadaan yang sangat minim, tidak memakai panggung, tidak pakai sound, tapi tetap berjalan. Hanya iuran Rp5.000, tapi anak-anak menikmati. Kemudian kembali lagi ke anak sebenarnya segitu Bu. Iya, Kembali lagi ke anak untuk konsumsi anak-anak, tidak dipakai untuk apa-apa lagi kan hanya untuk konsumsi. ya, dan guru alhamdulillah pada ikhlas menerima dengan keadaan seperti itu. Pulang sudah capek ya sudah, itulah imbalannya itu. Nah, ada kebahagiaan tersendiri buat anak-anak tua, semangat. Terbaik itu mungkin pendekatan yang berbasis aset atau pendekatan berbasis kekuatan yang bisa kita laksanakan di sekolah kita. Ibu mudah-mudahan tambah semangat, kita saling menguatkan gitu untuk melaksanakan pembelajaran ini semampunya gitu ya, semampunya. Ya mungkin diskusi kita hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak yang telah menyempatkan waktu untuk mendiskusikan modul tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang berkaitan dengan 7 modal atau 7 aset yang terdapat di sekolah kita. Dan mungkin tidak ada lagi, kita bagaimana? Sudah, kalau sudah mungkin kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa, Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan
pertahankan semangat demi generasi bangsa. Sempurnakan paradigma untuk Indonesia masa depan dengan jiwa Pancasila. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Ayo kita bersama, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Siswa kita berpotensi, kita guru berambisi menciptakan transformasi pendidikan. Ayo kita melangkah, ayo kita berjuang, menyuarakan merdeka belajar. Perkenalkan tokoh bangsa Ki Hajar Dewantara yang cetuskan filosofi pendidikan. Berjuang bersama, pertahankan semangat demi generasi bangsa.